Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ilahil awwalin wal akhirin. Wa salatullahi wa salamuhu wa rahmatuhu wa barakatuhu ala safati khalqih wa khatami anbiya'i wa rusulih Sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa sahabati ajma'in wa rahmatullahi wa maghfiratuhu litabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat melangkahkan kaki kita ke tempat majlis ini, ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini merupakan bagian wujud kecintaan kita kepada Allah, wujud penghambaan kita kepada Allah, ya, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang diberkati oleh Allah, ya, pertemuan yang mengantarkan kita ke surganya, dan insya Allah kita bersama-sama dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Para jamaah rahimakumullah, kita masih melanjutkan materi berkaitan dengan makna la ilaha illallah. Materi sebelumnya sudah kita bicarakan bahwa ada makna yang tersirat. Kalau makna tersuratnya kan mudah, la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tetapi makna yang tersiratnya yang perlu kita dalami, ya, yang perlu kita kaji lebih jauh. Di antaranya, ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah uraikan makna la ilaha illallah itu la ilaha ay al-majud illallah. Tidak ada ilah yang wujud, tidak ada ilah yang benar-benar adanya kecuali Allah. Kalaupun toh banyak orang yang mengklaim mengaku sebagai Tuhan, toh pada akhirnya tidak ada. Ya. Nah, buah daripada keyakinan itu masuk pada makna yang berikutnya. La ilaha ayla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada ilah yang hak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah. 3 pekan berturut-turut kita membahas tentang masalah makna ini, ya. Karena memang tujuan penciptaan Allah terhadap manusia adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar ibadah, ya. Jadi orang yang telah mengucapkan bacaan kalimat la ilaha illallah, maka lisannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya mengakui tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah, badannya melaksanakan segala bentuk peribadahan kepada Allah. Telinganya dipakai beribadah kepada Allah, mulutnya dipakai zikir beribadah kepada Allah,
pikirannya dipakai berpikir untuk mengabdi kepada Allah. Pendek kata, tidak ada yang kita miliki kecuali semuanya harus diorientasikan dalam rangka mengabdi kepada Allah. Ya. Kemarin sudah dibahas juga tentang ibadah ya. Bahkan ada ibadah yang diterima, ada ibadah yang ditolak. Nah, setelah memahami makna la ilaha la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, tidak ada ilah yang hak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, maka berikutnya ada makna la ilaha la matluba illallah. Ini yang sekarang akan bahas. Jadi makna berikutnya adalah la ilaha la matluba illallah. Tidak ada ilah, tidak ada yang dikejar, tidak ada yang dipegang, tidak ada yang ditaati, tidak ada yang dipedomani kecuali aturan Allah. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, lisannya la ilaha illallah, hatinya meyakini tidak ada ilah yang hak diibadai kecuali Allah, maka konsekuensi berikutnya tidak ada aturan yang kita pegang, tidak ada aturan yang kita taati, tidak ada pedoman yang kita jadikan dasar landasan dalam beribadah kecuali aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal ini menuntut orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu menuntut bahwa dia harus berpegang terhadap aturan-aturan Allah. Kalau berkaitan dengan perintah Allah berarti melaksanakan perintah Allah. Kalau berkaitan dengan larangan Allah berarti kita menjauhi larangan tersebut. Nah, itu konsekuensi la ilaha illallah. Jadi intinya kita harus siap diperintah sama Allah, dilarang sama Allah, mengikuti ibadahnya yang diinginkan oleh Allah. Kembali ke persoalan pekan yang lalu. Kita itu diciptakan untuk apa, Bu? Ibadah. Ibadah apa? Banyak kan? Ada ibadah dengan hati, ada ibadah dengan lisan, ada ibadah dengan harta, ada ibadah dengan anggota tubuh kita. Semuanya itu harus sesuai aturan Allah. Itu. Jangan sampai kita siap diperintah sama Allah, siap ibadah kepada Allah, tapi tidak mau ikutin aturan Allah. Tidak mau ikuti tata cara yang diinginkan, digariskan oleh Allah. Nah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus siap itu. Sholat misalkan, ada aturannya. Siapa yang mengatur sholat? Allah. Kalau sholat itu menurut Allah harus menghadap kiblat, ya, kiblat kita itu ke Ka'bah, maka kita ikutin itu. Dimanapun kita berada, ya harus ngikutin itu. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kita harus menghadapkan ke wajah kita kepada Masjidil Haram. Di situ ada Ka'bah, gitu kan. Nah, makanya kenapa orang mukmin, orang muslim sangat kuat keinginannya untuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram, bukan hanya sekedar pahala yang besar sebagai motivasi kita, tapi di situ betul-betul fisiknya Ka'bah ada di situ. Jadi getaran kita kalau sekarang itu misalkan usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblah, kiblahnya sebelah mana nggak kelihatan. Tetapi kalau di Masjidil Haram betul-betul kiblatnya, Ka'bahnya di hadapan kita. Itu pun yang di putaran pertama, di lingkaran pertama. Atau di lantai pertama yang masih kelihatan. Kalau ke belakangnya sudah nggak kelihatan juga. Makanya ya harus punya keyakinan yang kuat, ingin betul-betul merasakan getaran kita begitu menghadap kiblat itu ya di situ di hadapannya itu. Nah, kadang-kadang orang itu mentang-mentang di Masjidil Haram, sholat itu yang penting di Masjidil Haram aja, kemanapun arahnya.
Padahal itu sudah dibantu. Ini yang di belakang-belakang misalkan yang sudah ke ke bagian pekarangan misalkan ya. Kan sudah dibantu tuh dengan apa? Namanya itu dengan keramik ya yang sudah mengarah ke arah kiblat. Kadang-kadang karena mungkin padat, karena mungkin terburu-buru, atau kadang-kadang tidak memperhatikan, itu mencong juga dari arah itu, dari arah apa? Ya, garis lurus keramik itu. Membuat apa? Keluar juga dari area menghadap kiblat juga gitu. Nah ini, jadi ibadah itu ya harus betul-betul kita taat Allah. Nah itu pertama. Yang kedua jumlah rakaatnya ya harus ngikutin juga. Misalkan walaupun zuhur itu kan panas ya, gitu kan. Ya waktunya kritis ya, udah lelah. Ya kalau menurut Allah 4 rakaat ya 4 rakaat. Kita tidak boleh menguranginya. Atau sebaliknya, misalkan subuh itu 2 rakaat. Jangan mentang-mentang kita masih bugar, masih sehat, masih kuat, masih semangat itu. Tambah jadi 4 rakaat, nggak boleh gitu kan. Jadi inilah pentingnya la ilaha illallah itu di situ. Harus siap mengikuti aturan Allah dalam ibadah. Di sisi lain la ilaha illallah maknanya adalah kami tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah. Tapi di sisi lain ibadahnya itu harus mengikuti keinginan Allah. Itu harus tergambar dalam pikiran kita, itu harus terbayang. Harus digariskan dalam pikiran kita. 4 rakaat, mana 2 rakaat gitu ya. Kemudian juga tata caranya juga ya diatur sama Allah. Kalau tidak jelas dalam Al-Quran ya diatur oleh Rasulullah ya, oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Kemudian masalah zakat juga diatur, harus ngikutin aturan Allah. Dan kita harus bersedia. Ya, ada zakat di situ misalkan perniagaan gak banyak, cuman hanya 2,5%, itu pun juga harus haul. Artinya kalau selama kita berusaha itu ya, melakukan satu aktivitas kegiatan bisnis umpamanya, ya kalau sudah terhimpun setara dengan kurang lebih lah 85 gram emas selama setahun, itu baru dikeluarkan zakatnya. Nisabnya 2,5%. Presentasinya maaf ya, nisabnya sekitar 85 gram emas dan kadar dikeluarkannya presentasinya 2,5%. Dari pertanian juga ya. Kalau kita sudah mendapatkan misalkan lebih daripada 6 kuintal, maka di situ ada kewajiban zakat 10%, itu pun kalau menggunakan airnya air hujan ya. Artinya air yang tidak menggunakan ada kos tambahan dari kita. Tapi kalau menggunakan irigasi yang harus ada kos tambahan, bukan 10% lagi, malah lebih sedikit 5% umpamanya. Harus ngikutin aturannya ya tentang zakat. Tentang haji pun demikian. Nah, kemudian juga tentang apa? Tentang ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi pendeknya bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu yang meyakini tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah, maka keyakinan itu juga nuntut kepada makna berikutnya ayla matluba illallah. Tidak ada aturan yang diikuti dalam pelaksanaan ibadah kecuali aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aturan Allah itu di mana adanya? Aturan Allah itu adanya terhimpun di dalam firman-Nya, di dalam kalamnya. Yaitu apa? Terhimpun di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau kita pengen lebih jauh memahami tentang aturan-aturan Allah terkait dengan ibadah kepada Allah, menuntut kita untuk mempelajari kalamnya, firman-Nya, yaitu Al-Qur'an. Quran itu kan bahasanya juga cukup luar biasa. Susah kita pahaminya. Nah, baru nanti nyambungnya. Maka Allah mengutus hambanya untuk menjelaskan Al-Quran. Nabi namanya. Rasul namanya. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat ke-7 Allah menyatakan, "Wa ma atakumur rasul fakhuduhu." Apa saja yang datang dari Rasul maka ambil. Ya, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fangtahu. Apapun yang dilarang oleh Rasul maka kita harus meninggalkannya. Jadi kehadiran Nabi dan Rasul itu juga
merupakan satu bentuk wujud kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai di dalamnya mengandung unsur aturan-aturan yang datang dari Allah dalam rangka menata kehidupan manusia, sulit dipahami, sulit dimengerti, maka Allah mengutus nabinya, mengutus rasulnya dalam rangka untuk menjelaskan bagaimana praktek pelaksanaan aturan Allah itu. Kembali ke tadi contohnya, sholat. Memang dalam Al-Quran itu berapa jumlah rakaatnya? Sulit ditemukan ayatnya. Coba Bapak Ibu lihat dalam Al-Quran, dari 6.000 ayat itu tidak ada ayat yang menerangkan berapa rakaatnya secara detail. Apa yang harus dibaca, apa yang harus dilakukan, tidak ada. Tapi dengan adanya Nabi, dengan Rasul, maka di situ dijelaskan, oh ini adalah sholat jumlahnya 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, bacaannya begini, rukun-rukunnya ini dan seterusnya. Itu kehadiran Rasul. Makanya kalau orang itu meyakini Quran sebagai firman Allah, iman kepada Allah, tetapi dia itu mengingkari kehadiran Rasul, seperti kelompok inkar sunnah kan gitu ya, tidak mau menerima hadis-hadis Nabi ya, penjelas-penjelas dari Nabi. Makanya pastikan praktek sholatnya itu akan mengikuti hawa nafsunya. Makanya jangan heran kalau ditemukan ya di dalam kelompok-kelompok tersebut itu ada yang sholatnya 2 rakaat, mungkin ada yang sholatnya pagi dan sore gitu dan seterusnya, semaunya aja. Atau ada juga sholat itu ya seingatnya misalkan begitu ya, gak mau aturannya. Termasuk juga dalam adab-adab yang lain, misalkan ya laki-laki dengan perempuan campur sholatnya. Atau kadang-kadang imamnya perempuan, ya kalau makmumnya perempuan gak ada masalah, ini makmumnya laki-laki. Gitu kan. Atau ada juga misalkan perempuan jadi khotib Jumatan di situ. Itulah bermacam-macam ya praktik di lapangannya itu. Ya, lebih parah lagi meninggalkan sholat itu sendiri. Atau sholat diterjemahkan sebagai bentuk segala kebaikan. Nah, ada kan yang menafsirkan sholat itu adalah segala perbuatan dipandang baik. Jadi dalam pandangan tersebut ya tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada takbiratul ihram ya bagian tertentu itu. Nah ini ya, sholat. Begitu juga tentang haji. Ya, haji itu kan dilaksanakan hanya di mana? Di Mekah. Ya, di situ ada tawaf, di situ ada sa'i, di situ ada mabit, di Mina, di Muzdalifah. Nah, sekarang kelompok-kelompok tertentu, wah kalau semuanya kumpul di situ berjuta-juta, berjubel-jubel, wah banyak madorotnya. Nah, bikin tandingan tuh, haji itu gak usah ke sana lah, di tempat tertentu misalkan begitu. Bulan pun juga, bulan haji, bisa di bulan yang lain ya. Bulan Syawal kah, bulan Muharram kah dan seterusnya. Akhirnya kan gitu orang itu. Niatnya ibadah betul kepada Allah, tapi tidak mengikuti tata cara yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang bahaya kan di situ. Itu ya. Nah, banyak di situ. Oleh karena itu maka mau tidak mau kalau begitu, kalau kita ingin lebih luas lagi memahami tentang aturan Allah ini, ya mutlak kita harus mempelajari Al-Quran. Nah sampai-sampai Abu Bakar Jabil Al-Jazairi ya itu menyatakan wal mutamassikuna bihi najuna faizun. Jadi orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran ya, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai acuan standar dalam bersikap dan berperilaku dalam kesehariannya, termasuk di dalam tata cara ibadah kepada Allah, nah maka najuna faizun, maka mereka akan selamat, mereka akan sukses. Sebaliknya, wal mu'riduna anhu halaka khasirun. Adapun orang-orang yang jauh dengan Al-Quran, otomatis dia tidak tahu bagaimana aturan Allah itu sendiri. Kalau orang sudah menghindar, ya menjauh dari aturan Allah, dari Al-Quran, maka dia akan hancur, dia akan binasa, dan dia akan mengalami kerugian. Man qala bihi shadaqah, siapapun yang berbicara dengan dasar Al-Quran, maka dia benar. Wa man hakama bihi adala, bahkan siapapun yang memutuskan suatu perkara dengan Al-Quran,
maka dia keputusannya itu mengandung unsur keadilan yang kuat ya. Nah ini ya penting bagi kita meluangkan waktu terus menerus ya, menyengajakan kita ini untuk mempelajari Al-Quran walaupun kan satu ayat nggak ada masalah ya. Bahkan bukan hanya sekadar mempelajarinya ya, membacanya aja sudah bagian daripada ibadah kepada Allah. Ini ada hadis yang umum ya berkaitan dengan Al-Quran sebagai kalamullah itu. Yang pertama misalkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah ya. Itu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu dalam hadis umumnya ya. Nah, belajar Al-Quran di sini secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama belajar bacaan Al-Qur'annya. Nah, di sini berarti pendekatannya ilmu tajwid. Ya, tahsin Al-Qur'an. Jadi harus belajar memang makhrajul hurufnya, dari mana tempat keluarnya kha, di mana tempat keluarnya ha, di mana tempat keluarnya ha, di mana tempat keluarnya ain, dan seterusnya. Ya, makhrajul hurufnya harus kita pelajari. Karena kesalahan kita membaca satu huruf atau satu lafal itu akan berdampak kepada apa? Maknanya, artinya. Nah, ini makanya dituntut oleh Nabi itu khairukum man ta'allama Al-Qur'an. Sebaik-baiknya kalian itu belajar Al-Qur'an. Di antaranya adalah belajar apanya? Bacaannya. Ya, kalau nggak sempat Bapak Ibu ke majelis misalkan, ya udah sekarang sudah banyak YouTube ya tentang bacaan Al-Qur'an. Minimal surat Al-Fatihah lah minimal ya, yang menjadi rukun salat. Ya minimal terus dipedalami terus ya. Dulu Syekh Abu Bakar Jabir ya. Syekh Jabir itu belajar Al-Fatihah aja berhari-hari, bahkan kata beliau menyempurnakannya itu kurang lebih 19 hari. Syekh Jabir itu ya, kalau kita wallahu alam gak berhari-hari ya belajar Al-Fatihah pun juga. Ya. Dibaca terus ya bacaannya itu kan. Yang kedua, makna belajar Al-Quran itu adalah mempelajari kandungannya. Ya. Jadi tadi tuntutan kita setelah mengucapkan la ilaha illallah itu, sekali lagi, la matluba illallah, tidak ada yang dicari, tidak ada yang dipegang, tidak ada yang dituruti atau ditaati, tidak ada yang dipahami kecuali aturan Allah tertuang dalam Al-Quran. Nah, berarti konsekuensi la ilaha illallah itu nuntut kepada kita untuk mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran itu jadi patokan hidup kita, aturan hidup kita. Terutama dalam beribadah kita kepada Allah. Jadi semakin kuat mengucapkan la ilaha illallah, semakin kuat juga untuk belajar Al-Qurannya. Karena tuntutannya seperti itu. Ibadah kepada Allah perlu ilmu. Ilmunya dalam Al-Quranul Karim. Itu belajar memahami kandungannya. Sederhananya ya kita bisa memahami dari terjemahannya, tapi nggak cukup sebenarnya. Karena banyak hal-hal yang memang tidak bisa terungkap melalui terjemahan. Terjemahan itu hanya alat bantu awal saja. Ibu kesulitan kosakata ini terbantu dengan terjemahan. Tapi kalau sampai maksud dan tujuan makna kandungan kandungan ayat itu perlu ilmu yang disebut ilmu tafsir. Sekarang tidak usah khawatir, sudah banyak terjemahan Bu. Coba tafsir apa yang nggak ada terjemahan sekarang? Ibnu Katsir sudah ada terjemahannya ya. Kemudian apalagi tafsir umpamanya As-Sawi mungkin sudah ada terjemahannya ya. Kemudian tafsir Jalalain sudah ada terjemahannya ya. Sudah banyak tuh. Nah contoh yang lain lah sebelum tafsir ya. Ada juga misalkan kandungan surat terkait dengan ibadah misalkan begitu ya. Pernah saya bantu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalkan. Nah, itu perlu penjelasan yang mendalam kan di situ. Tafsir, pelajarilah. Kalau misalkan kita masih kesulitan belajar sendiri, ya memang
kita harus belajar dari orang yang punya ahli di bidang tafsir itu sendiri gitu. Dan alhamdulillah banyak tokoh-tokoh Indonesia yang sudah memformulasikan penafsiran Al-Quran itu dalam bahasa Indonesia. Sudah meramu gitu kan. Seperti tafsir Al-Azhar, karya Profesor siapa? Kayak Profesor Hamka. Itu adalah tafsir yang lugas juga ya. Sederhana, sudah dibahasakan dengan bahasa kita, tapi kandungannya luar biasa. Bahkan beliau itu sudah mencontohkan itu, misalkan begini. Misalkan ketika menguraikan tentang tafsir Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Ini sangat terkesan saya kalau dengan tafsiran Buya Hamka ini. Jadi sebelum menguraikan secara tajam tentang ketafsirannya, Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Laki-laki itu sebagai pemimpin bagi perempuan. Dia sederhana contohnya dari sederhananya, yaitu dengan cara apa? Coba kita lihat katanya itu. Binatang. Katakanlah di situ bebek. Jantannya 1. Betinanya 100. Umumnya kalau diperhatikan jantan selalu ada di mana? Di depan. Tapi siapa yang memerintahkan dia harus ke depan? Gak ada. Itu Buya Hamka cara menafsirkan itu. Jadi dari logika sederhana sekali diperhatikan semuanya itu gitu. Ya, jadi jarang gitu. Dan si tukang itunya yang punya bebeknya itu tidak menyuruh, kamu harus di depan, enggak. Otomatis ada sendiri gitu. Ya. Nah, saya coba lagi narik ya ke kehidupan sehari-hari, misalkan begini. Coba bayangkan sama ibu dan bapak. Katakanlah suatu malam kita ada pertemuan, satu keluarga ada bapak, ibu, anak-anak kita dan seterusnya itu. Lagi makan malam kah atau lagi bicara-bicara ringan kah di situ. Tiba-tiba misalkan ada orang yang maksa masuk ke rumah kita. Tanda petik adalah orang jahat umpamanya. Kira-kira yang akan ke depan siapa, Bu? Ya kan? Umumnya pasti laki-laki ketika dalam kondisi bahaya meminta istrinya, ibunya itu suruh mengamankan diri dan bawa anak-anak, selamatan mereka, biar dia menghadapi. Itu tidak ada waktu akad nikah kan, kamu nanti menghadapi bahaya harus begini, enggak ada. Itu spontan itu. Jadi enggak usah diperdebatkan, laki-laki sebagai pemimpin dari perempuan itu memang secara naluri, fitrahnya laki-laki itu siap tampil melindungi perempuan. Di situ sudah muncul sebenarnya. Jadi walaupun belum dibahas secara tafsir pun juga, nah di lapangan realitanya fitrahnya begitu. Baik di kalangan kehidupan manusia maupun di hewan, di makhluk yang lainnya juga sama. Pada prinsip seperti itu ya. Nah ini contoh tafsir. Jadi mulai dari sederhana gitu kan kita memahami itu. Ya dua tuh ya tuntutan kita. Pertama belajar dari aspek lafaldiahnya. Ya, bagaimana cara bacaan yang benar. Yang kedua menuntut kita memahami kandungan tafsir itu sendiri ya. Kandungan ayat itu sendiri. Nah, Rasulullah itu memotivasi agar semua umat Islam, orang beriman ya, untuk betul-betul punya perhatian serius terhadap Al-Quran ini sampai digambarkan begini. Iqra'ul Qur'an fa innahu yaji'u yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena ia akan datang pada hari kiamat memberi pertolong kepada yang membacanya. Di hadis yang lain, innal quluba tas'adu kama yas'adul hadid. Bahwa sesungguhnya hati itu bisa berkarat, bisa kotor seperti halnya karatnya besi. Kotornya besi. Fakila ya Rasulullah, kemudian diceritakan, ya Rasulullah wa ma jilauha. Bagaimana untuk membeningkannya? Bagaimana untuk membersihkannya kotoran itu? Jadi kata Rasulullah hati itu ibaratnya ada karatnya juga gitu. Karatnya hati itu karena perbuatan dosa kita sebenarnya ya. Kelalaian kita. Nah, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah bagaimana cara membeningkan hati itu yang sudah karat itu? Ya kalau besi pakai apa? Pakai hamplas ya, dibersihkan kembali. Nah kalau hati bagaimana? Jelas nggak pakai hamplas. Ya kan? Datang ke dokter misalkan ke mana gitu, ke Azra, pengen apa? Dibersihkan hati, nggak bisa ya. Nah, wa ma jilauha faqala kata Rasulullah tilawatul
Quran. Bacalah Al-Quran. Jadi bacaan Al-Quran itu menjadi terapi untuk membeningkan hati kita, membersihkan hati kita ya. Yang ruwet, yang rumit pikiran kita, yang punya masalah besar, dekati Al-Quran, pelajari Al-Quran, maka Allah akan memberikan satu penjelasan bagaimana ikhtiar kita yang bisa kita lakukan untuk jalan keluarnya. Ya, saya dapat kalau lagi bicara-bicara sama Ustadz Didin itu kalau dia diminta untuk ngisi pemateri di tempat manapun, selalu baca Al-Quran di awalinya itu. Kenapa? Karena ternyata kata beliau itu, ketika sudah baca Al-Quran, datang aja itu inspirasi-inspirasinya itu. Jadi untuk mendapatkan inspirasinya itu adalah melalui pintu Al-Quran. Itu Ustadz Didin tuh. Ya, minimal 1 halaman atau 2 halaman. Jadi kalau dia ingin mendapatkan sesuatu ya pencerahan, selalu baca Al-Quran itu. Dan bisa jadi ini, ya kata Rasulullah seperti itu. Baca Al-Quran. Yang kedua, wazikrul maut. Jadi yang bisa membeningkan hati itu apa? Mengingat kematian. Nah, coba kita ukur, kita lebih ingat mati atau lebih ingat takut mati? Kalau kita umumnya lebih takut mati. Bukan ingat kematian sendiri. Artinya apa? Kalau kita ingat kematian, artinya mati itu suatu keniscayaan akan menimpa siapapun, maka yang terjadi adalah al-istidadil maut. Ada ikhtiar mempersiapkan diri menghadapi kematian. Itu bedanya. Kalau takut mati, hanya menakuti mati aja. Tapi nggak ada ikhtiarnya di situ. Umumnya begitu ya, umumnya begitu. Hanya takut mati gitu kan. Hanya dikhawatirkan keluarganya, mengkhawatirkan anak-anaknya, mengkhawatirkan suami atau istrinya, hanya itu aja. Tapi kalau orang ingat pada kematian, artinya siapapun orang itu akan mati, akan meninggal dunia, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, ketika Allah menghendaki pasti terjadi. Maka yang ada adalah, yang muncul adalah al-istidadil maut itu sendiri. Persiapan-persiapan kematian. Ketika dia menjadi seorang dosen juga akan mempersiapkan diri. Jangan sampai ya kematian juga tinggal di situ. Menjemput waktu kita sedang mengajar. Ketika misalkan mau tidur, maka dia mempersiapkan menghadapi kematian. Maka sebelum tidurnya dia membaca Al-Quran, membaca zikir dan sebagainya. Dengan harapan pas tidurnya ketika Allah memanggilnya dalam keadaan beribadah kepada Allah. Karena start awalnya sedang zikrullah. Kalau dia sedang bisnis, kalau ingat mati, maka dia akan mengikuti aturan ini Allah. Sepanjang dia bisnisnya itu. Nah ini maknanya ya. Oleh karena itu zikir atau ingat mati pada dasarnya akan juga membeningkan hati kita. Akan melapangkan hati kita. Makanya semakin kita memahami tentang arti kematian, maka insya Allah akan semakin tampil menjadi orang yang lebih siap menghadapi kematian. Ada ikhtiar di situ, mengoptimalkan dirinya itu ya. Dimanapun dia berada, apapun profesinya, pasti akan senantiasa berpegang teguh kepada aturan Allah ini, ya. Kepada aturan Allah ini sebagai wujud pengucapan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah itu. Nah, bahkan saya pernah baca dialognya antara Rasulullah dengan sahabat Abu Hurairah di dalam kitab Nuzhatun Nadzirin. Ya Abu Hurairah, jadilah engkau sebagai orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kalau belajar tadi baik lafaz maupun tafsirnya, begitu juga mengajarkannya lafaznya ataupun tafsir atau kandungannya. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai engkau wafat. Ya. Jadi Rasulullah itu mengingatkan Abu Hurairah itu terus belajar Al-Quran baik lafaznya maupun kandungannya sampai wafat. Hatta ja'al maut, hingga datang kematian kepadamu. Mengapa ya Rasulullah? Kalau engkau melakukan hal itu sampai wafat, maka ketika engkau sudah wafat, para malaikat akan menziarahi kuburanmu seperti halnya orang mukmin menziarahi Baitullah. Bayangkan Ibu. Kalau kita ingin dikunjungi para malaikat, maka lakukanlah ini. Itu nasihat Rasulullah kepada siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Jadi ini dalam rangka memotivasi agar kita terus menerus meningkatkan
pembelajaran kita mempelajari Al-Qur'anul Karim sebagai kalamullah ya, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala ya. Apakah semuanya tercantum dalam Al-Qur'an? Tentu tidak. Ini garis besarnya ya. Kalau dalam ibadah jelas ibadah madho, zakat, sholat, puasa, haji secara umum. Tapi detailnya sekali lagi dalam hadis Rasulullah. Maka mau tidak mau kita pun harus belajar hadis. Itu. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah tuntutannya itu juga. Harus ibadahnya ngikutin aturan Allah. Aturan Allah terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim juga sulit kita untuk dipahami, untuk dipelajari. Maka kita membutuhkan satu penjelasan. Penjelasannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu fungsi hadis terhadap Al-Quran, satu, menguatkan kandungan Al-Quran. Kedua, menguraikan maksud dan tujuan ayat-ayat Al-Quran. Itu fungsi hadis. Ya. Pertama, menjelaskan kandungan Al-Quran, ya, sekaligus juga takkid ya, menguatkan kandungan Al-Quran, menjelaskan kandungan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah merinci hal-hal yang belum disampaikan di dalam Al-Quran. Contoh tadi, sholat. Di mana kita menemukan jumlah sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat? Di mana kita menemukan tata cara sholat? Dalam hadis. Itu kan, dalam hadis. Zakat juga, ya Al-Quran menyatakan, aqimus sholah wa atuz zakah, tunaikan zakat. Tapi berapa persen, berapa nisabnya diatur dalam hadis. Makanya kata Allah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang percaya Allah adalah Tuhan yang hak diibadahi, dan percaya dan meyakini bahwa aturan Allah yang layak untuk kita taati, tapi bagaimana caranya? Lebih detailnya adalah ikutin orang pilihan Allah. Kenapa? Karena Allah mengutus Nabi, Allah mengutus Rasul itu dalam rangka menjelaskan, mempraktekkan bagaimana tata cara ibadah kepada Allah, bagaimana tata cara berkehidupan dalam kehidupan di dunia ini. Quran Al-Hasr ayat 7 itu menggambarkan itu. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu, ambil apapun yang datang dari Rasul. Wa ma nahakum anhu fangtahu, tolak, tinggalkan apapun yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperkuat lagi dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Ini yang menegaskan tentang pentingnya kita taat kepada Rasul. Ya. An-Nisa ayat 59. Ya. Ayat 59. An-Nisa surat keempat ya, ayat 59. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang beriman, ya, sebagai konsekuensi orang beriman, atiullah, taatilah Allah. Cukup? Tidak. Apalagi wa atiur rasul, juga taati Rasul. Karena hakikatnya menaati Rasul itu adalah taat kepada Allah. Jadi apapun yang datang dari Rasul, ikuti, laksanakan. Apapun yang dilarang Rasul, jauhi. Ya. Karena dengan cara itu bagian bentuk ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperkuat lagi dalam Quran surat ketiga. Surat apa itu? Ali Imran ayat ke-31. Nah, ini lebih tegas lagi tuh. Hei orang beriman, jika engkau sudah menyatakan kalimat la ilaha illallah, engkau sudah mencintai Allah, tidak ada yang dicari kecuali Allah, tidak ada yang dituju kecuali Allah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Kalau engkau benar-benar menyatakan diri cinta kepada Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Sebagai wujud engkau cinta kepada Allah, ikutilah aku. Maksudnya apa? Ikuti Rasulullah. Jadi mengikuti Rasulullah itu bagian bentuk cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Quran surat Ali Imran ayat ke-31 itu dengan tegas lagi. Ya, sebagai kul in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian benar-benar sudah menyatakan diri cinta kepada Allah, buktikan kecintaan kepada Allah itu dengan cara apa? Fattabi'uni, mengikuti Rasulullah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa hikmahnya kalau kita mengikuti Rasulullah itu? Yuhibbukumullah. Itu pertama. Ya, istimewanya orang yang sudah mengikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah. Allah akan membalas cintanya kepada kalian. Ya, jadi Allah akan membalas cintanya kepada kalian semuanya. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kita mengikuti Rasulullah, diniatkan ini bagian cinta kepada Allah. Ini bagian bentuk wujud ketaatan kepada Allah. Dua hal yang kita dapatkan. Pertama, Allah akan mencintai kita. Yang kedua, Allah menghapus dosa-dosa kita. Jadi apapun yang kita lakukan itu diniatkan dalam rangka itu. Jangan dianggap sederhana ya, misalkan kalau kita masuk kamar mandi ya, ke WC. Niatkan di situ. Niatnya apa? Mengikuti Rasulullah. Yaitu dengan cara apa? Mendahulukan kaki kiri sambil berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabath. Niatkan dalam hati dalam rangka mengikuti Rasulullah. Begitu keluar kamar mandi, kita niatkan juga mengikuti Rasulullah. Bagaimana caranya? Dahulukan kaki kanan sambil berdoa, alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adza wa afani, misalkan. Insya Allah ini akan tercapai nih. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kenapa? Karena hakikatnya orang yang mencintai Allah wujudkan dengan mengikuti Rasulullah. Salah satu amalan sederhana Rasulullah apa? Kalau masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri, baca doa. Kalau keluar kamar mandi, dahulukan kaki kanan, baca doa. Sederhana kelihatannya, tapi ini menambah timbangan amal di hadapan Allah. Ya, akan mengundang kecintaan Allah. Akan mengundang magfirah Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, masuk masjid juga sama ya. Dahulukan kaki terbalik, dahulukan kaki kanan sambil apa? Sambil berdoa. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Kaki kanan tuh. Begitu keluar masjid, bacakan juga, dahulukan kaki kiri. Bismillahi wassalatu ala Rasulillah. Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba fadlika. Sederhana kelihatannya, tapi ini justru niatkan dalam balik kita yang mendalam mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah intinya seperti itu. Nah apakah semua urusan juga harus ikuti Al-Quran dan juga Rasulullah? Ada hal-hal yang lain yang mungkin belum diatur secara detail dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah. Contohnya misalkan dalam bab apa? Membuat makanan. Ya. Qurannya secara umum wakulu washrabu, makanlah dan minumlah. Tapi makanan apa? Dibatasi. Yang pertama halalan thayyiban, ya halal ya thayyib, bergizi. Gitu kan. Kemudian kalau bentuknya gimana makanan itu dibentuk, dibuat apa? Itu diserahkan kepada manusia masing-masing. Silakan. Allah ciptakan materialnya, bahan untuk diolahnya, tapi bagaimana cara mengolahnya, kapan waktu diolahnya diserahkan kepada masing-masing. Tapi catatannya selama proses pembuatannya tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah. Jadi kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, silakan buat makanan seenak mungkin. Tapi bahannya yang dibuat oleh Allah sudah ada, tapi ketika prosesnya jangan sampai melanggar ketentuan Allah. Misalkan ditambahin minyaknya minyak babi, nah gitu. Ya kan, ditambahin dari bahan bakunya pengembangnya dari rambut wanita, misalkan begitu. Ya kan rambut itu salah satunya jadi bahan baku pengembang, katanya begitu. Ya. Sebagai bahan baku untuk pengembang dan seterusnya. Atau misalkan dipakai untuk apa namanya itu, kuas misalkan kan, menjadi kuasnya. Nah itu hal gitu. Jadi tekniknya dipersilahkan kepada umat manusia secara umum, tetapi tetap pada hakikatnya dibatasi di situ ya. Misalkan manusia itu butuh makan apa? Makan daging, ya silakan makan daging. Ya, tapi tata cara untuk memperoleh makanan dagingnya itu diperhatikan kaidah-kaidah umum, mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Pertama, dagingnya harus daging yang
hewan yang dihalalkan untuk dimakan. Ya, makan apa? Kambing, misalkan onta dan seterusnya itu. Yang tidak boleh apa? Ya babi. Jangan, udah polis saja, tinggalkan di situ. Ya, semua unsur yang ada dalam kambing itu pertama nanti diperhatikan cara penyembelihannya. Harus sesuai dengan kaidah yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang tidak makannya semuanya kecuali 2 hal. 3 hal mungkin ya. Bulunya, isi perutnya atau isi ususnya, yang ketiga darahnya 3 poin. Selain itu boleh untuk kita makan ya. Tapi jangan semuanya ya, kita bagi-bagi misalkan begitu. Untuk yang lain. Nah, kalau misalkan kita mau makan, dagingnya pengen dimakan, tulangnya pengen dimakan gitu ya. Kemudian juga kadang-kadang isi perutnya pengen dimakan juga, silahkan. Tapi jangan kambing, terlalu besar. Apa itu? Allah sediakan makhluk yang kecil yang semuanya bisa dimakan. Apa coba? Teri misalnya. Terinya makan, kepalanya bisa, durinya bisa, ya kotorannya juga bisa, ya silakan. Ya. Itu ya. Terus bagaimana kalau misalkan itu kambing tadi kan boleh dimakan. Kalau sudah jadi bangkai, sudah mati sebelum disembelih, tidak boleh. Ya. Oh sayang ini, misalkan. Atau kadang-kadang kalau sapi ya, mati. Kadang-kadang di apa namanya itu, ya pura-pura disembelih misalkan. Kenapa? Karena rugi, dijual di pasar. Ya memang orang pasar nggak tahu gitu. Tidak boleh, diharamkan di situ. Kenapa? Kita harus yakin Allah mematikan binatang juga. Di situ harus terbersit dalam pikiran kita. Allah dalam rangka menyayangi binatang lain. Karena binatang lain juga perlu makan. Maka dengan matinya salah satu binatang, hakikatnya Allah memberikan makanan kepada yang lainnya. Udah, kalau sudah mati jangan dimakan sama manusia. Diberikan hak juga untuk apa? Binatang yang lain. Karena yang bisa memakan ya dari binatang itu apa? Ya di situ mungkin ada apa? Ada cacing misalkan begitu ya. Kalau apa ada harimau misalkan begitu, juga ada haknya di situ. Jadi memang Allah itu maha adil sebenarnya ya. Jadi kalau kita memelihara satu binatang kemudian mati, kita jangan gelisah. Langsung orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah pasti di situ terbersit gambaran kita bahwa apa? Tidak boleh dimakan oleh kita, tapi di situ kita yakini Allah Maha Rahman dan Rahimnya, Dia sedang menaburkan rahmat kepada makhluk yang lainnya di situ ya. Nah ini ya, jadi sekali lagi bahwa pada intinya makna lain dari kalimat la ilaha illallah itu yang tersirat itu adalah matluba illallah. Tidak ada yang dicari, tidak ada yang dikejar, tidak yang ditaati, tidak yang dipedomani aturan dalam kehidupan kita ini kecuali aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aturan Allah itu baik mengatur terkait dengan ibadah langsung kepada Allah yang sering diistilahkan dengan ibadah mahdhah maupun ibadah yang terkait dengan ada hubungan dengan antar sesama makhluk disebut ibadah ghair mahdhah di situ. Semuanya kerangka umumnya harus mengikuti prinsip-prinsip yang datang dari Allah. Nah, untuk mendetilkan tentang aturan Allah ini, maka Allah mengutus hambanya yang bernama Nabi dan Rasul. Nah, oleh karena itu, hal ini pun menuntut kita nanti. Makanya ada syarat yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu akan dijelaskan lebih detil lagi nanti. Tapi sudah mulai dari sekarang. Kenapa itu muncul syarat yang kedua? Karena prakteknya dalam beribadah kepada Allah perlu model, perlu contoh, dan contohnya adalah Nabi Rasulullah SAW itu ya nantinya. Nah, baik, mungkin sebagai pengantar itu saja yang bisa disampaikan. Nah, setelah memahami bahwa tidak ada yang kita cari kecuali aturan Allah, maka makna yang berikutnya la maqsuda illallah. Ya. Setelah kita meyakini tidak ada yang ditaati, tidak yang dicari dalam beribadah kepada Allah kecuali aturan dari Allah, maka makna yang berikutnya menuntut pemahaman kita, keyakinan kita, la maqsuda illallah. Tidak ada yang dimaksud, tidak ada yang diharapkan kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dalam beribadah mengikuti Allah, aturan Allah? Mengapa dalam berbisnis kita dalam rangka mengikuti aturan Allah?
Kenapa dalam bersikap sehari kita mengikuti aturan Allah? Mengapa kita dalam berpolitik misalkan harus mengikuti aturan Allah? Kenapa dalam pernikahan kita harus mengikuti aturan Allah? Kenapa dalam bertetangga harus mengikuti aturan Allah? Karena tidak ada yang kita tuju kecuali Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bukan untuk siapa-siapa kecuali untuk Allah. Jadi harapan kita itu ketika kita merapatkan diri dengan aturan Allah itu dalam segala aspek kehidupan kita itu, memang tidak ada yang kita tuju kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kejar materi, bisa jadi materi itu dua. Kita dapat atau kita tidak dapat. Kalaupun sudah dapat, mungkin bisa bertahan di kita berhari-hari, bertahun-tahun, tetapi ada kalanya materi yang sudah kita dapat pun sirna, hilang, mungkin tidak menunggu waktu lama. Kalau yang dicari itu adalah ya tumpuan utamanya adalah suami, bukankah suami juga sesaat nanti akan hilang dari pandangan kita? Kalau yang kita cari adalah istri, bukankah satu hari pun juga istri kita akan menghilang dari pandangan kita? Kalau kita yang dituju adalah anak-anak kita, si mata wayang kita, ya memang nggak dilarang, qurrata ayun itu diperintahkan sama Allah. Tapi kalau itu menjadi tujuan hidup kita, bukankah suatu ketika pun juga akan berpisah kita dengan anak-anak kita? Jangankan nanti perpisahan sebenarnya, perpisahan di dunia pun sudah Allah buktikan kan. Dulu bersama-sama dengan kita, setelah usia menikah, terpisah dengan kita kembali ke modal lagi kan Bu ya? Kembali modal lagi, berdua lagi gitu kan. Nah jadi kalau kita menggantungkan yang dituju itu adalah semua atribut duniawi, akan berpisah. Yang tidak akan pernah berpisah adalah kita menggantungkan kepada Allah. Di dunia kita bergantung kepada Allah, Allahus Samad. Di akhirat pun kita bergantung hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Dia adalah Maliki Yaumiddin, Raja di hari pembalasan, penguasa di hari pembalasan, yang diharapkan di hari pembalasan. Ya, diharapkan pertolongannya, diharapkan rohnya, diharapkan kenikmatannya itu adalah Allah, bukan siapapun. Kalau hanya mengandalkan ya keluarga kita, bukankah Allah sudah mengingatkan? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Bukankah nanti ada gambaran? Kalau Imam Al-Ghazali menggambarkannya, suatu ketika nanti itu seorang misalkan istri akan menjauhi dari suaminya. Bukan tidak tahu itu adalah suaminya dulu waktu di dunia, tetapi takut dituntut oleh suaminya karena ada hak suami yang wajib bagi istri. Begitu juga suami menghindar dari istrinya, bukan tidak tahu itulah istrinya waktu di dunia, tetapi takut juga dituntut oleh suaminya, oleh istrinya. Semua begitu. Orang tua menjauh dari anaknya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka pastikan la ilaha illallah, tidak ada yang kita tuju, yang harapkan kecuali Allah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita mati-matian membela dengan aturan Allah? Karena diharapan oleh Allah itu sendiri. Nah kalau kita mengharapkan Allah tapi jauh dari aturan Allah, ya Allah pun nanti akan mengatakan seolah begini mungkin. Ya yang dicari adalah aku tapi engkau mengikuti aturan yang lain. Mendua istilahnya itu. Musyrik ujung-ujung nama kan gitu. Ya, ibadah kepadaku silahkan ibadah kepadaku, tapi jangan mendua dalam ibadah. Makanya kembali persyaratan ibadah itu apa? Tidak boleh ada kemusyrikan dalam beribadah kepada Allah itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan ya sedikit demi sedikit lah, paling tidak mengingatkan kembali lah ini ya, mengingatkan kembali tentang bahwa konsekuensi daripada la ilaha illallah itu, pertama ya dalam kajian kita kali ini, tidak ada yang dikejar, tidak ada yang ditaati aturannya, tidak ada yang kita pedoman dalam hidup ini kecuali aturan yang datang dari Allah. Yang kedua, la ilaha illallah mengajarkan pula kepada kita bahwa tidak ada yang dimaksud, tidak ada yang betul-betul dijadikan sebagai tujuan, tumpuan hidup kita dalam kehidupan ini kecuali mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kita tujuan akhirnya itu ya. Dengan itu mudah-mudahan semoga Allah meringan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin masuk sesi tanya jawab Ustaz ya. Mangga Bapak-bapak, Ibu-ibu apabila ada yang mau bertanya, ya peserta pertama biasa Pak Edi dulu deh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas wawasan yang telah diberikan. Makna daripada la ilaha illallah. Tidak ada yang patut sesembahan yang baik dan benar untuk disembah. Mengatur kehidupan manusia. Kemarin kami jamaah baru mendapatkan materi tentang adab. Nah, di situ saya melihat bahwa kehidupan manusia ini berubah norma-normanya. Iya, tapi yang Ustaz sampaikan doa-doanya sampai sekarang masih tetap relevan dan memang harus dikerjakan. Saya ambil contoh, dulu kami kebetulan saya dengan istri saya kenal dengan orang yang biasa berhubungan dengan mahasiswa, kontrakan begitu. Beda sekali antara 40 tahun yang lalu dengan sekarang. Saya ambil itu norma-norma yang kehidupan di masyarakat. Sekarang yang berubah bukan hanya mahasiswa tapi pemilik rumah kontrakan. Dibeli oleh orang dari Jakarta, lalu dia mengadakan selamatan berarti orang Islam, mengundang orang bukan tetangga sekitar, tetapi orang dari Jakarta bermobil-mobil. Ini itu baru satu rumah Ustadz. Kalau yang datang dan mengganti daerah itu adalah orang dari tempat itu, bagaimana itu saya nggak paham. Dan jumlah umat Islam kan sangat banyak di Indonesia. Bila tadi yang Ustadz sampaikan itu dilakukan atau dipraktekkan, diaplikasikan di masyarakat, mungkin kekuatan sangat dahsyat. Mohon pencerahan dari Ustadz. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Edi ya. Jadi memang dalam penyusunan norma, dalam penyusunan ya tata tertib berperilaku, idealnya ya memang idealnya itu sebagai umat Islam itu tetap mengacu kepada Al-Quran. Sebagai konsekuensi tadi ya, sebagai konsekuensi ya keimanan kita kepada Allah, tiada ilah kecuali Allah, tidak ada yang taati kecuali Allah. Maknanya adalah tidak boleh kita ngikutin kecuali aturan yang datang dari Allah. Prinsip umumnya memang harus mengacu kepada Al-Quran dan juga as-sunnah hadis Rasulullah SAW. Nah, adapun aturan-aturan lain yang memang belum diatur secara detil di dalam Al-Quran dalam as-sunnah, boleh. Pada dasarnya manusia itu menyusun tata tertib secara detil. Misalkan kalau dalam bermasyarakat, tata tertib berkehidupan di tengah-tengah masyarakat, gitu kan. Patokan umumnya ada. Contohnya apa patokan umumnya? Misalkan begini dulu. Ini dari perintahnya dulu. Man amana billah wal yaumil akhir. Misalkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka harus berbuat baik dengan tetangganya. Ya kan? Bahkan di dalam hadis yang lain bahwa orang yang sudah sempurna kesempurnaan imannya itu adalah man amanahun nas. Kalau orang itu sudah memberi rasa aman kepada manusia, termasuk kepada tetangga. Jadi tetangga itu harus aman dari aspek apa? Dari seluruhnya. Aspek akidahnya aman, aspek ibadahnya nyaman, aspek materinya juga aman. Sampai ada hadis yang lain belum sempurna. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, jika dia bisa tidur dalam kekenyangan, tetapi ada orang tetangganya tidak bisa tidur karena kelak. Ini adalah bagian nilai-nilai Islam secara umum. Nah, tinggal bagaimana prakteknya supaya tetangga itu aman dari aspek ibadahnya, aman akidahnya, aman secara materi kehidupannya, diatur tuh oleh manusia. Gimana? Prinsip umumnya itu. Nah, kalau tadi gambarannya yang diundang dari luar misalkan, nah ini sudah menyalahi aturan itu sebenarnya, kaidah umumnya. Kenapa? Karena yang diwajibkan pertama itu tetangga. Ya, bahkan tetangganya itu ada keterangan lebih tegas itu 40 ke depan, 40 ke kali kamping. Itu tangga kita tuh yang wajib di bawah pantauan kita memastikan gitu. Nah, nanti dengan Pak RT dengan Pak RW memastikan gitu ya, siapa yang ada yang bisa makan, siapa yang tidak bisa makan, dalam artian keterbatasan ekonomi. Itu pastikan man amanahun nas ya.
Jadi seorang yang beriman itu harus memastikan memberikan rasa aman kepada manusia yang lainnya. Nah kalau itu tidak dilakukan, nah datang lagi hadis ancaman. Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua ya, ada dua kelompok katakanlah atau dua tipikal orang yang akan jauh dari rahmat Allah nanti pada hari kiamat. Yang pertama apa? Qati'ur rahmi. Orang yang memutuskan silaturahmi. Nah, praktiknya bagaimana? Apapun bentuknya yang ujungnya adalah membuat silaturahmi terputus. Apapun bentuknya. Itu bagian daripada qati'ur rahmi, ya, memutus hubungan baik dengan keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakat luas misalkan. Dan kaum muslimin, apapun bentuknya. Itu masuk kategori qati'ur rahmi. Yang kedua, wajarus su, tetangga yang tidak baik. Nah, jadi kalau tetangga yang mengganggu, tetangga yang suka usil, tetangga yang ini yang tidak berbuat memberikan kenyamanan tadi, masuk kelompok isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Allah tidak akan memandang nanti. Baik, makasih. Allah tidak akan memandang dengan pandangan rahmatnya nanti pada hari kiamat. Jadi mulai dari perintah, motivasi, gambaran konkret dalam berkehidupan pun sampai larangan. Nah itu prinsip umum dalam aturan etika Islamnya. Ya. Nah adapun tekniknya, detailnya, ya silakan kepada manusia untuk bisa mengaturnya lebih detail kembali. Ya dibuatlah biar aman gimana, misalkan di situ. Dibikinlah aturan oleh Pak RT, oleh Pak RW kan gitu misalkan detailnya. Untuk menjaga untuk memastikan bahwa di kampung kita misalkan dipastikan tidak ada orang yang kelaparan, gimana tekniknya? Silakan, misalkan apakah dengan pendataan gitu kan. Membantunya bagaimana? Ya silakan juga. Apakah itu disuplai ya dengan jemaah misalkan dikumpulkan. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu aja prinsip umumnya ya. Nah sama ya di akademik juga sama. Nah contoh di akademik misalnya keilmuan. Ya di bidang contoh adab dalam Islam itu intinya ilmu itu jangan sampai membuat orang jauh dengan Allah. Intinya begitu kan ilmu itu. Artinya temuan-temuan di alam semesta melalui kajian ilmiah tidak boleh melahirkan sikap dikotomis. Memisahkan dirinya antara ilmu hasil kajiannya dengan keagamaan. Ya, contohnya apa Pak? Ya, contohnya ada aturan begini, contohnya sederhananya. Kenapa sih misalkan di akademik itu kok misalkan duduk perempuan sama laki-laki dipisah misalkan begitu ya. Kenapa sih masih ngatur-ngatur tentang pakaian misalkan begitu kan? Ini kan kajian ilmiah dan seterusnya ilmiah itu kan dan seterusnya. Nah dalam Islam nggak seperti itu. Justru antara ilmu yang didapatkan dengan hasil kajian di lapangan secara empirikal yang disebut dengan sains itu harus menyatu dengan ilmu yang basisnya wahyuan. Kenapa demikian? Karena hakikatnya wahyu Allah diturunkan dalam rangka mengatur tata kehidupan manusia. Alam semesta pun juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Logika kita yang sehat tidak mungkin berseberangan antara wahyu dengan fenomena di alam. Nah makanya ketika ada orang yang misalkan sampai keluar dari area itu sehingga terjadi dikotomis memisahkan. Udahlah kalau urusan akademik jangan bawa agama. Nah itu keliru. Justru agama turun untuk mengawal itu gitu. Untuk mengawal proses bagaimana temuan-temuan itu supaya meningkatkan keimanannya. Contohnya begini dalam Al-Quran ayat begini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu, pergantian siang malam itu kan ada apa? Kekuasaan Allah di situ. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah di situ. Jadi mestinya kalau orang sadar semakin dalam mengkaji ilmu secara empirikal di lapangan, mestinya semakin apa? Semakin meningkat tauhidnya. Bukan semakin sombong di hadapan Allah gitu. Bukan semakin takabur di hadapan Allah. Tapi semakin apa? Semakin dia sujud kepada Allah. Karena yakin semuanya itu apa yang Allah jelaskan sudah ada. Manusia itu tidak mampu menciptakan material. Makanya temuan-temuan manusia bukan pencipta. Tapi menemukan. Ya, menemukan yang sudah ada di alam semesta ini.
Nah, intinya adalah bahwa semakin dia banyak penelitiannya, semakin menguatkan imannya itu. Contoh sederhananya beginilah. Dulu ada yang namanya seorang ahli fisika yang bernama Albert Einstein lah gitu. Ceritanya begitu. Nah, ketika beliau melakukan suatu kajian, penelitian dengan cara apa? Mengambil 1 kilogram batu bara. Katakanlah ini, 1 kilogram batu bara sebelum ditimbang 1 kilo. Kemudian dia bakar batu bara itu. Setelah dibakar, ternyata berkurang timbangannya 1 gram. Dia ulang lagi, ambil lagi 1 kilo. Nah, ternyata dibakar lagi, hilang lagi 1 gram. Berkali-kali hasilnya sama. Maka dia mencoba merenungkan hasil itu. Nah, dalam kesimpulannya, dia bisa memberikan jawaban bahwa ternyata yang hilang itu dia asumsikan sebagai apa? Satu kekuatan, energi di situ. Nah, teorinya ini kemudian dipraktikkan, diaplikasikan. Untuk apa? Untuk menggerakkan kereta api di Jerman pada saat itu. Dia hitung, kira-kira butuh berapa ton per tahun nih batu bara untuk menggerakkan kereta api pada saat itu. Terhitung kalau tidak salah sekitar 1 juta ton. Ya. Nah, itu untuk menggerakkan sesuatu dengan menggunakan bahan bakar batu bara butuh sekian juta ton. Lalu dia narik ke angkasa. Bagaimana planet-planet yang lain dia bergerak dengan menggunakan apa? Kalau dengan menggunakan bahan bakar batu bara, pertama pertanyaannya, butuh berapa ton per hari? Yang kedua, bagaimana mensuplainya? Mentok pikirannya Albert Einstein pada saat itu. Gak bisa mikir lagi, merenung gitu, kira-kira apa yang menggerakkan semua itu. Udah mentok dia gak bisa jawab. Akhirnya tumbuh dari hati nuraninya, oh kalau begitu pasti ada yang menggerakkan. Tumbuh kesadaran itu, ini iman sebenarnya kalau dalam bahasa agama. Kesadaran itu sudah mulai muncul, ini pasti ada yang menggerakkan. Tapi karena belum tahu siapa yang menggerakkannya itu, dia dibayangkan dengan sendirinya. Dia sebut dengan zat yang maha dahsyat. Jadi yang dia yakini yang menggerakkan planet-planet itu adalah zat yang maha dahsyat. Nah, kalau dulu waktu misalkan Albert Einstein berpikir seperti itu, sempat bersentuhan dengan orang yang beriman, mengkaji Islam, disampaikanlah zat yang maha dahsyat yang disebut oleh Albert Einstein itu, itulah Allah Subhanahu wa taala. Hanya 1 langkah lagi sebenarnya untuk bisa iman itu. Dasar ilmunya sudah ada kan? Ya, pengalaman empirikalnya sudah ada di situ. Nah, tinggal ada yang memoles di situ. Nah, harapannya seperti itu. Jadi adab-adab dalam dunia akademik pun ilmu jangan sampai dipertentangkan dengan agama. Karena bukan untuk dipertentangkan, tapi agama untuk memandu bagaimana pengembangan sains. Kemudian sains yang sudah dia ketahui, sudah dia pelajari itu, yang dia dapatkan itu harus mengantarkan titik sentralnya ke kalimat la ilaha illallah. Ke situ. Makanya dulu orang-orang Islam dulu ya, kenapa sampai jaya keilmuannya? Karena basic awalnya Quran, Imam Asy-Syafi'i usia 9 tahun sudah hafal Quran. Ibnu Khaldun sudah hafal Quran. Jadi peletak-peletak ilmu, ahli sosiologi, ahli matematika, semuanya peletaknya adalah Quran dulu. Makanya kita bisa rasakan sampai kepada puncaknya Islam itu menguasai dunia kan. Karena di situ setelah agamanya dikuasai, Qurannya dikuasai, tinggal mengembangkan secara empirikalnya, sainsnya dikembangkan. Makanya jadilah Islam itu sampai kepada puncaknya. Itu ketika mereka yakin bahwa yang datang dari Allah itu adalah sebagai pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuannya. Ini bagian daripada adab dan etika juga sebenarnya ya. Kalau tidak, ya 2 hal. Yang pertama berpotensi dikotomis, memisahkan urusan dunia dengan urusan agama. Jadi nggak aneh kalau di rapat-rapat, udah kalau rapat di akademik, jangan bawa agama misalkan tuh, nggak tuntas. Atau di dunia politik, udah kalau kamu berpolitik jangan bawa agama misalkan gitu. Atau ke pasar, udah kalau kamu mau bisnis jangan bawa agama lah kita. Nah itu sudah mulai itu, ya nggak lulus tuh la ilaha illallah itu gitu kan. Ngakunya Allah ada, ngakunya Allah sebagai Tuhan, ngakunya Allah yang hak diibadahi, tapi pada bab ketaatan kepada aturan Allah dia angkat tangan. Nah ini nggak lulus sebenarnya la ilaha illallah itu, perlu diperbaiki kembali. Harus totalitas di situ ya, harus totalitas di situ. Yang kedua, di samping potensi dikotomis juga berpotensi materialisme. Jadi ilmu-ilmu yang dia gali
ilmu-ilmu yang dia kembangkan ujungnya adalah berpotensi materialisme, diukur dengan materi. Makanya jangan heran diundang sebagai pembicara misalkan begitu ya, seminar apa internasional segala macam apa. Sama panitia diamplopin misalkan atau dikasih itu kan. Begitu berangkat dibuka di perjalanan misalkan gak cocok, masa saya selevel ini dikasih sekian misalkan begitu. Ada. Satu itu, ini yang saya dapatkan. Yang kedua, ada alumni juga kadang-kadang kita alumni ya gitu. Diskusi tadinya ingin diberikan sebagai pengalaman masuk supaya pembicara sebagai pengalaman gitu ya. Tapi ujung-ujungnya di awal-awalnya sudah ada kontrak angka gitu kan. Nah saya juga penasaran bener nggak sih ayah secara nasional. Saya coba undang salah seorang di tingkat levelnya level nasional. Kita undang melalui pintu siapa? Sekretarisnya. Nah kita mengundang, menentukan perkiraan waktu dan jamnya berapa. Dari situ kirim standar per jamnya berapa. Waduh, jadi semakin yakin ada ternyata TPK seperti itu. Nah artinya apa? Artinya kalau misalkan bahwa ilmu yang dipelajari selama ini bukan orientasi la ilaha illallah tadi, bukan hal mustahil, melahirkan sosok-sosok yang materialisme. Segalanya diukur dengan materi. Nah, tadi kembali, kalau orang ngejar materi bisa jadi dapat, bisa jadi nggak dapat. Kalau dapat pun juga bisa jadi langgeng, bisa jadi juga habis dalam seketika. Makanya bagi kita yang mengucapkan la ilaha illallah, la maksuda illallah. Tidak ada yang kita harapkan dalam kehidupan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu maka mudah-mudahan dengan cara seperti itu ringan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz lanjut aja yang tadi. Kita dengan kata la ilaha illallah, tabarakallah, saya baru mendengar begitu mendalamnya. Lalu ada bahwa kita melaksanakan Islam secara kafah. Tadi istilahnya totalitas. Nah ini saya bekas pensiunan Pak. Ingin contoh dari Ustaz pada saat memimpin. Kalau negara mana ini kebanyakan kegedean kantor lah gitu. Atau perusahaan. Manakala anggota kita itu tidak sama agamanya, beragam. Mungkin ada Kristennya, ada Islam, ada. Padahal kita harus total gitu. Gimana itu Ustaz? Maksudnya contohnya seperti apa yang harus dilakukan? Mudah-mudahan jadi cermin untuk saya, saya salah selama ini. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Bapak ya. Bagaimana implementasi aplikasi Islam secara total, pengamalan Islam secara total. Memang ini berangkat dari Quran, udkhulu fis-silmi kafah. Ini itu bagian dari tadi, la matluba illallah. Jadi makna la matluba illallah ujungnya adalah udkhulu fis-silmi kafah. Ya. Jadi tidak ada yang ditaati kecuali aturan Allah. Secara apa? Udkhulu fis-silmi kafah, secara totalitas seluruhnya. Ya. Dari mulai pribadi, keluarga, bermasyarakat, bernegara, di dunia kerja, dunia politis, dagang, semuanya harus totalitas. Harapannya itu yang diharapkan oleh Allah itu total. Ya. Lalu bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai Islam di tengah-tengah heterogenitas? Ya, memang kita akui. Nah, kita untung tadi punya Rasul, punya Nabi, dan hidup Nabi itu di tengah-tengah kehidupan yang heterogen. Heterogen di Mekah heterogen, ya. Muslimnya itu baru berapa orang tuh waktu di awal-awal kan? 1, 2, 3. Nah, begitu Rasul misalkan berangkat dari Mekah ke Madinah melalui hijrah itu, gak banyak juga, ya kan? Gak banyak juga. Nah, kemudian Rasul itu langkah pertama, makanya nanti ada langkah pertama Rasulullah itu membangun apa? Masjid ya. Sebagai apa? Yang dibeli dari 2 anak yatim, Sahal dan Suhail kalau nggak salah itu ya. Nah itu diberikan masjid sebagai pondasi, tempat penguatan pondasi iman dan ilmu di situ. Karena masjid di zaman Rasul itu berfungsi bukan hanya sekedar untuk sholat, tapi untuk proses edukasi, pendidikan, ya, untuk pendidikan, pembinaan keimanannya, pembinaan keislamannya, ya, pemberian informasi ilmu-ilmu di situ. Nah,
Kemudian setelah Rasulullah membuat masjid, misalkan kemudian dipakai untuk seluruh kegiatan dalam berkehidupan, dari ibadah mahdoh sampai kepada ilmu di situ. Lalu Rasulullah itu juga melakukan satu program berbasis sosial, bidang sosial. Dengan cara apa itu? Pertama, menyatukan muslim dengan muslim. Itu. Apa yang disatukan? Muslim dari kaum muhajirin dari Mekah disatukan dengan muslim kaum Ansor. Dari mana? Dari Madinah. Karena sebelum Rasul hijrah itu pada dasarnya Rasul sudah mengirimkan utusan sahabat ke Madinah. Jadi sudah ada beberapa orang terbentuk di situ kemusliman, keislamannya ya. Nah, bagaimana caranya? Maka Rasulullah paham betul. Orang yang hijrah dari Mekah itu kan bawa bekal pun apa adanya. Sekemampuan bawa bekal. Artinya apa? Dalam rentang mungkin sepekan 2 pekan sudah apa? Sudah habis. Meninggalkan keluarganya yang tidak mau ikut. Yang tidak bisa ikut pada saat itu. Nah, oleh karena itu Rasulullah itu bagaimana supaya jadi, mengapa? Sebagai satu kekuatan, nah kemudian disatukan tuh. Dipersaudarakan, istilahnya konsep mu'akhoh, ya. Jadi kaum muhajirin, kaum ansor dipersaudarakan di situ. Di rumah siapa? Di rumah Anas bin Malik. Dipertemukan, disaudara-saudarakan gitu kan, dihimpun. Katakanlah begini salah satunya, dari sahabat Mekah ada yang namanya Abdurrahman bin Auf, fakar di bidang ekonomi, tapi dia bisnis. Nah kemudian Sa'id Ar-Rabi dari sahabat Ansor dari Madinah. Pakarnya di bidang pertanian. Nah, sahabat Rasul yang ahli di bidang bisnis, contoh tadi Abdurrahman bin Auf, dipertemukan, dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Sa'id Ar-Rabi. Dari sahabat Madinah itu. Nah, setelah itu Sa'id Ar-Rabi memahami betul, engkau datang dari Mekah meninggalkan keluarga dan juga meninggalkan hasil usaha selama ada di Mekah. Nah, Sa'id Ar-Rabi itu menawarkan lahannya, ditawarkan kebun kurmanya, pohon kurmanya ditawarkan gitu ya. Nah, akan tetapi ternyata tidak serta-merta ditawarkan kemudian diterima begitu saja, tidak. Tapi dia meminta ditunjukin di mana pasar. Di situ Rasulullah paham betul, oh ternyata sahabat Madinah itu ahlinya di bidang pertanian, sahabat Rasul dari muhajirin dari Makkah ahlinya di bidang perdagangan. Akhirnya yang bertani dikembangkan dunia pertaniannya, yang berdagang dikembangkan dunia bisnisnya. Lalu bagaimana kalau orang-orang yang tidak berdaya, untuk dagang nggak bisa, bertani nggak bisa, lemah? Maka Rasulullah mengumpulkan di suatu tempat disebut dengan Serambi Nabawi. Kalau dari makom Nabi sekarang itu di belakangnya, ya di belakangnya kan ada tempat khusus itu. Nah itu di situ dikumpulkan, itu kurang lebih pada saat itu ada yang menyatakan 400 orang, ada yang menyatakan 900 orang. Jadi orang-orang yang sudah lemah di situ itu tetap dihormati, didudukan di tempat itu, dia fokus kepada ibadah mahdoh secara umum. Tapi untuk mensuplai, menjaga stabilitas ekonominya, yaitu tadi digerakkan orang yang bertani dan orang yang berdagang supaya membantu mensuplai makanannya di situ. Itulah keterjaminan sosialnya dalam Islam itu ya. Jadi yang punya usaha, yang punya kuat, ya didorong supaya bisa membantu. Orang yang lemah jangan kecil hati. Siapa tahu dengan ibadahnya mereka, doanya mereka, Allah memudahkan yang lainnya. Itulah hebatnya Rasul. Itu pertama. Yang kedua adalah mendorong yang belum masuk Islam. Menyatukan apa? Target Rasulullah menyatukan orang-orang di luar Islam, terutama yang kaum kafirin. Ya. Di situ ada kaum Khawas dan Khajraj. Sampai ya di situ dibenahi sampai akhirnya banyak yang masuk Islam kan di situ ya. Nah itu Rasulullah. Jadi di tengah-tengah kehidupan yang berheterogen pun pertama adalah berikhtiar menunjukkan adanya sisi aktivitas dakwahnya di situ. Ada gerakan memang kita ingin ya bagaimana mereka juga memeluk Islam. Ada gerakannya tapi tidak sporadis gitu kan, gak maksa enggak, tapi ditunjukkan aja. Ditunjukkan bagaimana Islam itu. Ternyata ada yang ikut, enggak. Yang enggak, dibiarkan. Nah, sampai gini contohnya. Yang ikut, masuk rombongan
kaum muslimin di bawah komandonya Rasulullah sudah bersenang-senang di situ tuh. Bersatu dia dalam himpunan kaum muslimin. Ternyata ada orang yang masih belum masuk Islam, dia mencoba menjadi provokasi. Gak senang tuh lihat yang tadinya orang-orang kafir itu, yang tadinya kelompoknya mereka, gak senang tuh. Setelah bergabung dengan umat Islam, dia adem gitu kan, nyaman kelihatannya itu. Dicoba diingatkan kembali, hey, soalnya beginilah bahasanya itu, kamu emang gak ingat tuh masa lalu? Gimana keluarga kamu diinjek-injek, dihina, dicimaki. Nah, tumbuh lagi tuh. Sahabat yang sudah masuk itu tumbuh lagi di situ emosinya, mengingat masa lalunya. Cerita itu sampai kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengingatkan sampai turun ayat wa kuntum ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru nikmatallahi alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Allah ingatkan kembali, hey, ini adalah sebuah nikmat dari Allah. Engkau sekarang menjadi bersatu. Awalnya engkau bermusuhan. Awalnya engkau bertikai. Awalnya engkau batu hantam. Sekarang Allah fa'allafa baina qulubikum. Sekarang Allah sudah melunakkan hati kalian. Allah sudah melembutkan hati kalian. Dan kalian sekarang sudah bersatu di bawah barisannya kaum muslimin. Di bawah komando Rasulullah. Apakah engkau mau kembali lagi ke awal? Nah, setelah turun ayat itu, lalu sahabat gurung diri lagi. Gak berhasil provokasinya tuh. Nah, jadi memang kita jangan kaget kalau masih ada orang yang tidak senang melihat kedamaian kita, Bu. Jangan senang karena di zaman Rasulullah sudah seperti itu. Nah, itu satu sisi, Pak. Jadi ada gerakan, memang Rasulullah memberikan contoh-contoh menggerakkan bagaimana supaya kaum kafirin yang di luar agama kita itu juga mereka terlihat bahwa kita itu agama yang lemah, agama yang santun dan seterusnya itu. Yang kedua, contoh Rasul itu ternyata sikap Rasul terhadap orang-orang yang belum masuk Islam itu tetap dia menghormatinya. Sebagai amalan terhadap beberapa ayat ya, saling menghargai, saling menghormati, toleransi agama di situ sebenarnya itu. Bagaimana bentuknya? Yaitu tadi sampai Rasul itu menghormati orang yang belum masuk Islam, orang Yahudi itu kan sampai disuapin makannya itu. Ya kan, ada cerita kan waktu di Madinah itu orang yang nggak melihat gitu, udah sepuh tapi disantuni sama Rasul, disuapin sampai wafatnya Rasul. Nah, begitu sudah wafat Rasul, Abu Bakar bertanya kepada putrinya, ya Aisyah, adakah amalan Rasul yang belum saya lakukan? Rasanya udah, coba ingat-ingat lagi kira-kira ada amalan apa lagi? Ternyata Siti Aisyah mengatakan, oh ada, biasanya Rasul itu suka menemui orang di pojokan Nabawi itu ada orang Yahudi. Dia suka nyuapin itu. Lalu Abu Bakar melakukan hal itu. Nah begitu disuapin, beda. Beda ininya. Agak mungkin kelembutannya mungkin berbeda ya. Tidak mungkin. Dia kaget. Oh ini bukan orang biasanya. Ini orang biasanya kata Abu Bakar. Bukan. Akhirnya ya mungkin ada perbedaan lah dalam konteks apanya. Wallahu alam di situ detailnya itu. Nah ternyata setelah selesai begitu baru mengakui, ya memang beda. Biasanya yang mendatangi, yang suka nyuapin tiap hari itu adalah seseorang yang bernama Muhammad. Sedangkan aku adalah sahabatnya. Dia kaget, Muhammad yang mana? Ya Muhammad, ya Rasulullah itu gitu kan. Dia kaget, ternyata orang yang selama ini dia hina. Orang yang selama ini dia marahin. Jadi kalau Rasul lagi nyuapin itu, dimarahin sama dia itu. Jangan dekat-dekat Muhammad, dia itu orangnya jelek. Dijelekin. Padahal yang nyuapin gitu. Ya kan? Tapi begitu wafatnya Rasulullah, masuk ke era Abu Bakar, ternyata perjuangan Rasul sampai seperti itu, dia belum masuk Islam. Tapi baru masuk Islam di eranya Abu Bakar. Nah ini pelajaran bagi kita. Mungkin di era kita, di kantor kita belum berhasil. Ya, meningkatkan dakwah terhadap umat Islam atau berdakwah kepada non muslim belum berhasil, tapi siapa tahu generasi kita Pak yang berhasil itu. Nah itu mungkin ya, kita pun lewat masjid, lewat majelis-majelis mungkin kita belum merasakan jumlahnya banyak orang yang berduyun-duyun, tapi siapa tahu di era-era berikutnya setelah pelatakan itu insya Allah lebih baik. Nah makanya menjadi peletak kebaikan itu sangat perlu kita junjung tinggi. Kenapa? Estafetanya jelas, investasinya juga jelas. Semakin banyak ke belakang, mudah-mudahan kita pun juga mendapatkannya. Walaupun kita secara kasat mata tidak melihat apanya, keberhasilannya. Tapi insya Allah kita bisa menyaksikan di akhirat kemudian, keberhasilan itu.
Ya, mudah-mudahan seperti itu. Mungkin itu gambaran sederhananya ya. Jadi Rasulullah itu memberikan jaminan kepada orang-orang non-muslim yang tidak memerangi umat Islam, dijamin hartanya, dijamin darahnya, dijamin kehormatannya. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin tidak ada lagi. Bisa dilanjutkan dengan ditutup dengan doa aja Pak Ustaz. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita akhiri kajian kita kali ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassir lana umurana umura dunya wal akhirah kama yassarta li katsiri min khalqika ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin irhamna hab lana qawlan shadiqa wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa kalaman fasihan fil khair wa yaqinan qawiyan wa husnal khatimah wa husnal khatimah wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.